Sejak awal kami sudah sampaikan, kami tidak pernah menyatakan bahwa ijazah Mas Roy Suryo yang S3-nya palsu. Tidak pernah, karena tidak pernah melihat. Jadi kalau tidak pernah kita lihat, bagaimana kita teliti ya? Jadi bukan itu ya. Yang kami teliti adalah atas permintaan Mas Roy Suryo untuk menguji ya dari surat keterangan lulus S3-nya yang diperoleh dari UNJ ya. Nah, beliau yang meminta untuk diuji, silahkan diuji dengan cara apapun ya. Nah, kami melakukan uji tersebut dengan cara-cara yang intelektual, cara-cara kajian-kajian ilmiah dan beretika ya, etika seorang peneliti dan timnya. Nah, kami lakukan itu dan setelah melakukan itu kita sudah memperoleh hasil-hasil temuan-temuan dan rekomendasi. Rekomendasinya juga sudah kami sampaikan ya. Nah, kalaupun teman-teman lain melanjutkan penelitian kami hingga ke plagiarisme atau tingkat plagiat daripada disertasi Mas Roy Suryo, itu memang bukan skop daripada keahlian kami atau kemampuan kami ya. Itu bukan kemampuan kami, sehingga itu adalah hasil dari teman-teman ya, teman-teman yang lain yang meneliti untuk itu. Nah, sekarang ini banyak lagi nih orang-orang yang ataupun kelompok-kelompok yang meminta UNJ agar segera melakukan klarifikasi dan bahkan ada yang lebih tegas meminta untuk mencabut gelar doktor dari Mas Roy Suryo tersebut. Yang kami katakan adalah bahwa memang seperti dalam sebuah pertandingan sepak bola, apabila ada kecurangan yang dilakukan, misalnya kecurangan dalam kelompok umur, misalnya U20, ternyata ada pemainnya U23, maka ini wajib didiskualifikasi ya, didiskualifikasi sehingga dalam pertandingan itu kalah ya. Kenapa? Karena sudah melakukan pelanggaran dalam hal peraturan dalam pertandingan tersebut, sama seperti ini ya. Sama, nah, itu analoginya. Seperti Mas Roy Suryo ini, beliau memang lulus ya. Nah, tetapi ada peraturan yang dilanggar ya, yang seperti tanda kutip kami katakan itu kecurangan ya, yaitu seharusnya dalam peraturan rektor itu mahasiswa yang sudah terkena pidana berkekuatan hukum tetap dari peradilan maka harus gugur status kemahasiswaannya. Itu terjadi pada Mei 2023, sehingga seharusnya di sekitaran Mei 2023 seharusnya itu dibahas hingga rektorat diambil keputusan ya. Keputusannya kalau melihat peraturan tersebut ya harusnya drop out ya. Nah, kalau drop out di 2023 maka tidak mungkin 2024 lulus. Itu saja yang kami lakukan, yang penelitian kami ya. Sehingga permintaan masyarakat untuk mencabut gelar doktornya Roy Suryo ya itu wajar dan itu benar juga menurut kami ya, karena sama seperti pertandingan sepak bola tadi dalam kelompok usia U20 ada yang melanggar peraturan bahwa harusnya di bawah 20 tahun pemain-pemain tersebut, ternyata ada satu orang yang U23, maka satu tim itu harus digugurkan ataupun didiskualifikasi ya, sama seperti itu. Jadi peraturan itu harus ditegakkan, bukan disembunyikan, bukan untuk dikangkangi. Itu aja, nggak ada yang masalah lain, sederhana. Jadi kalau Mas Roy Suryo ini keberatan, ya keberatan kepada rektor yang membuat peraturan itu dulu. Sejak 2018 ada peraturan seperti itu, 2020 ada, 2022 sama, begitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau keberatan dengan peraturan yang dibuat oleh rektor, maka janganlah berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, kan sederhana ya. Atau sebelum masuk ke Universitas Negeri Jakarta itu bisa dong peraturan tersebut di challenge ke MK misalnya, Mahkamah Konstitusi ketika itu ya, sebelum masuk. Nah, kalau sudah terdaftar masuk ya ikuti dong. Bagaimana dengan yang lain ya? Ada juga di peraturan itu kalau melebihi batas masa kuliah itu maka di drop out, banyak yang drop out. Nggak boleh dong, ada yang begitu, masa perlakuan ada yang spesial. Itu saja sih, masyarakat banyak sekali yang udah mulai
Bahkan paling tidak itu ada beberapa kelompok yang sudah menyampaikan surat ke UNJ. Apakah juga sudah di PT UN kan kami juga belum persis tahu ya, karena masih suara-suara dari teman-teman ya, banyak hal. Nah ini yang akhirnya kan nanti kami khawatir mempermalukan UNJ lagi ya. Masa kelam 2017 sebelumnya itu adalah masa kelam. Nah itu yang kami khawatirkan, maka kami dorong ini supaya bisa ditegakkan ya. Dan sekarang Dikti juga sudah mulai bekerja, dan hasilnya kami yakin tidak lama lagi ya sudah ada hasil. Nah saran kami hanya satu sebetulnya, dari awal itu saran kami bahwa ya sudah terjadi ya biasa, itu ya mundur. Gelar itu kan Mas Roy Suryo juga tidak begitu perlu dengan gelar tersebut kan. Nah ya sudah gitu kan. Tetapi jangan juga berbohong bahwa belum pernah menggunakan gelar doktor untuk kepentingan publik atau apa ya, karena sudah pernah di pengadilan di CLS Solo ya menyampaikan bahwa Mas Roy Suryo itu adalah doktor KRMT Roy Suryo. Nah jadi sudah pernah dipakai ya. Jangan juga berkelit untuk hal tersebut, itu juga tidak baik. Tetapi mundur dan minta maaf bahwa udah gelarnya dicabut juga biasa kok, itu biasa. Sangat biasa, sangat normal ya. Karena tanpa gelar doktor juga manusia itu adalah mulia. Sejak awal diciptakan Tuhan, manusia itu mulia ya. Jadi tidak ada perlu bergelar A, B, C, D atau gelar apapun ya. Itu gelar itu untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk kita bisa lebih memberikan sesuatu kepada masyarakat ya. Jadi dokter itu pada filosofinya sebenarnya kembali ke kampus untuk mengajar ya, memberikan kemampuan kita, keilmuan kita, berbagi ya, kemudian melakukan riset-riset, bukan untuk disandang begitu-begitu saja ya, yang kelihatan keren gitu, bukan ya, bukan begitu. Jadi nggak begitu penting lah ya bagi manusia mau gelarnya apapun ya. Yang paling penting adalah perilaku, sikapnya ya. Kalau memang ingin berbagi ilmu dan harus menggali ilmu sebagai dokter, ya lakukan gitu kan dengan baik, dan aturan-aturan harus tetap ditegakkan supaya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terkait pendidikan adil ya, ada kesetaraan. Kalau ada yang orang yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena terbentur peraturan, ya biasa itu. Bahkan banyak orang tidak bisa berkuliah karena terbentur keuangan juga. Itu biasa ya. Janganlah kita merasa sempurna, kita segala-galanya. Itu yang sebenarnya perilaku yang memuakkan bagi masyarakat. Ini untuk semua, bukan untuk Mas Roy Suryo ya, untuk semua orang. Ini kami sampaikan, termasuk untuk saya juga ya. Kita tidak perlu merasa segala-galanya bisa bahwa orang lain itu di bawah kita ya. Dari segi kemampuan, dari segi gelar, dari segi peradaban. Padahal kita ini siapa gitu ya. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa ya. Jadi ya sudah, itu saja sih yang kami sampaikan ya. Apabila Mas Roy Suryo sudah meminta maaf ya dan mencabut gelarnya, kami pernah membuat laporan juga, laporan kepolisian buat Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengaku itu, kami cabut laporan tersebut. Ini kami sampaikan. Asalkan mengakui dan meminta maaf. Hanya itu, sederhana. Karena kami tidak ingin menghukum orang, kami hanya memberikan pendidikan ya. Kalau sudah dicabut dan meminta maaf, ya kan biasa itu. Terjadi hal gitu biasa, dan itu laporan akan kami cabut juga buat ya. Nah, itu hanya sebuah pembelajaran saja. Mungkin itu ya, dan sampaikan saja. Mas Roy Suryo juga tahu kok nomor handphone atau WA saya ya. Jadi silakan saja berkomunikasi. Kita tetap bersahabat. Karena berbeda pandangan, berbeda pemikiran, itu biasa ya. Tuhan menciptakan itu semua berbeda-beda ya. Jadi memang silakan kita berkomunikasi, tetapi dengan saat itu tadi kami sampaikan ya, sudahlah, sudahi dan meminta maaf saja bahwa memang sudah ada kejadian tersebut dan tidak seharusnya itu bisa dipaksakan ya. Peraturan itu ya peraturan harus dituruti, bukan dipaksakan untuk bisa ditutupi. Jadi tidak bergelar dokter juga biasa kok ya, biasa, tidak ada masalah ya. Bahkan seperti Bu Susi Pujiastuti yang mengaku kok bahwa beliau tuh tidak lulus SMA atau apa gitu ya. Dan itu saya hormat, respect dengan beliau
Ya, tidak ada masalah kok ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Salam akademika, salam akal sehat, salam berpikir dengan cerdas, bukan dengan emosi, bukan dengan fanatisme.